Mbak ya. Udah iki lho. Tang, kamu tuh gugupin aku bahasanya Sekarang Devinya di mana? di atas. Ya udah langsung ke atas aja. Aku udah gak tahan, kangen banget sama Mbak. Aku dibilang pelakor, aku sakit hati. Aku bukan pelakor, aku bukan perusak rumah tangga orang. Ya tapi kan cinta ini, rasa ini hadir karena atas Semua tapi emang cinta ini hadir karena Allah, atas bimbingan oleh Allah, bukan karena keinginan Depi. Depi cinta beliau karena ketaatan beliau kepada Allah. Depi cinta beliau karena beliau selalu mengingatkan kita untuk selalu cinta kepada Nabi, mengajak untuk selalu bersolawat. Disitulah tersentuh hati Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Balik lagi ke channel GIF Ulo UFO Arok dan juga sahabat pada epokan ilmu hikmah. Dan jangan lupa sahabat Gio. Diem deh. Diem Mbak. Diem. Nah, ngomong. Ini udah emosi loh. Mbak ini lebih belain pelakor ya? Loh, bukannya gitu. Wait. Kalian ini bertengkar ngapain sih malam-malam? Oi. Gak tahu. Kalian ini Enggak bertengkar. Ini tuh enggak bertengkar, tapi itu musyawarah. Aku sama Mbak Ufa tadi itu baik-baik nanyain sama ngopi gitu, ngajak Mbak Depi. Terus mari ngono katanya aku sama Mbak Ulfa mau jokin Mbak Depi. Nah, dia nggak terima. Gimana kamu mau jokin? Kamu ngomongnya pelakor kamu ngomong Kan cuma nasehatin Mbak. Stop. Kamu kok sekarang bela anu sih Mbak Devi? Kemarin kamu bela kita. Bentar deh, aku tuh habis. Gimana sih gimana sih kamu Ki? Gak paham aku. Bentar, diem aku ngomong. Bentar, aku tuh habis mikir. Dan jadi pelin-pelan kamu. Bentar, aku mau ngomong. biar mereka ini yang nonton ini biar tahu. Aku tuh mikirnya Mbak Devi bener sih. Astagfirullah, ini anak sumpah dah. Ih, Ah, mikir Bikin coba. naik darah gue ya. Gue bawa kopi nih sebelum gue siram ke lo. Aku kesel sama Mbak ya, maaf. wait. Kamu lah, aku kesel. Gak usah main di fisik. Wait. Tak, ini kenapa sih tak? Minumnya tak? Aduh, tadi itu aku sama Mbak Ulfa itu ngajak-ngajak baik minum kopi, ngopi kan, ngolah pikir gitu kan, biar Mbak Depi itu terbuka pikirannya mungkin. Nah, terus habis itu kenapa jadi kayak Mbak Depi? Ih, kamu mau jokin aku ya gitu. Terus dia nggak terima ke atas. Nah, dia Apa? Kamu Dia belain Mbak Devi, Mbak. bentar. Kamu gak ngemojokin gimana? lo nggak lihat Orang nih kamu kopi. Pelakor. Kamu tuh sama seperti pelakor. Coba kamu dibilangin Kita tuh tadi pelakor. tuh ngopi bareng. Nah, nih ada kopi nih, ngolah pikir. Nggak Ngolah ada pikir, tuh jangan ngolah pikir, tapi ngejok-ngejokin. kamu ngolah pikir plus sama menyakiti hati orang. Udah iki lho. Astagfirullahaladzim. Sadar yuk. Tadi aku sabar ya sama kamu. Oh, Kemarin kamu belain aku. ya tapi aku mikir lagi. Aku tuh mikir lu matang, kamu tuh gugupin aku bahasanya Maaf Mbak, sampai nyiram loh Mbak. Mbak, pelin-pelan Gimana Mbak. sekarang menurutmu? Sakit Jadi gak? perempuan, astagfirullahaladzim, kalian ini perempuan, tolong. Tak, sekarang aku tanya kamu. Memang kamu itu mau jokin?
Enggak, tadi aku sama Mbak Ufa itu berinisiatif. Soalnya kan udah ya apa ya? Diingatkan baik-baik Oh. gitu. Terus dia merasa terpojokan gitu. Ya gimana gak ngerasa, kamu bilangnya aja kamu tuh sama seperti pelakor, no. Itu menekan batin seseorang. Sekarang Devinya Emang di- dia bukan Wait. pelakor. Bentar, Mas Pras mau ngomong. Sekarang Devinya di mana? Di atas. Ya udah langsung ke atas aja. Waduh, ini anak-anak terwatin, ya udah saya ikut ke atas lah. Aduh, Devi. Ini juga adik sama saya sama. Jak, bertengah mulu dah. Aduh. Ayo. Loh, aku lihat, udah lihat semua. Oh, udah lihat semua. Nih, nangis. Lihat. Devi. Mbak, udahlah Mbak. Tadi kita itu cuma ngopi bareng kok. Ngopi bareng dari Hong Kong. Habis ngopi terus kita bercanda, terus habis itu kita ya itu tadi tujuannya aslinya ngopi itu biar dia kita ngingetin santai. Iya. Santai apa memojokkan? Ya nggak tahu lagi kalau ke ngena hatinya. Bentar ya yuk, paling menurutmu itu Mbak Ita sama Mbak Ulfa ini nyentak, tapi padahal Mbak Ita sama Mbak Ulfa ini ngomongnya baik-baik. Nah, Tapi kamu ngiranya mereka itu mojokkan Mbak Devi, padahal enggak. ya Mbak Debbie aja yang tersinggung. Mungkin Mbak Devi itu terbawa suasana juga kan, terlalu baper juga. Nah, Ya sekarang kita tanya langsung ke Devi aja gimana, kenapa sih sebenarnya dia menangis? iya coba tanyakan ke orangnya gitu. Dep, kamu kenapa nangis? Apakah kamu memang benar dipojokkan sama si Ita sama si Ulfa? Jujur Mbak, Apa sama itu terlalu terbawa suasana gitu Mbak Yo? Sama itu baper paling. apa kopinya yang salah? Gak nyambung ya ngomong. Cepet. Orang lagi genting Yam, kok. biar Devi yang jelasin. Intinya aku udah nggak tahan. Kata tahan apa? Aku udah nggak tahan. Kangen banget sama mereka. Duh, Oh, jadi waktu kita tanya-tanya tadi dia lagi kangen makanya. lagi galau sama Gusnya. Aduh, Astagfirullahaladzim. bukan kopinya yang salah ini. Berarti kan, oh, jadi kamu seperti itu. Nggak ada berarti nggak usah unsur anak-anak dua ini memojokkan kamu, nggak ada ya? Tuh kan, yang salah itu Ayu Mas Pras. Yang salah itu Ayu. Coba. Ayu Ada, tapi Kamu mereka diem. juga mengojokkan aku. Loh, dibilang kamu diem. Ini yang ditanya ini kenapa kamu nyaut ini ya gimana ngomongnya? Gimana Aku tuh lagi dibilang tips? pelakor, aku sakit hati. Aku bukan pelakor, aku bukan perusak rumah tangga orang, aku bukan itu. Nah, bener. Kita tadi itu ngopi Mbak di Giumat. Ada Mas Fajar saksinya loh. Ya kan? Nggak ada unsur gitu. Ada Jadi- CCTV-nya lagi di Giumat. Jadi kalian itu tadi sebenarnya ngomongin apa sih sama si Devi? Jujur Mbak Ufa. Udah terangin. Kita cuma nasihatin. Masalah itu perasaan si Devi itu. Iya, itu salah. Terus dia Jangan dilanjutin. Malah baper Mbak Devinya. Itu bukan baper sih, itu terpojok. Aku Kamu sakit bisa hati, Mbak. beda. Kalian bilang seperti itu, aku sakit hati. Emang kenyataannya kamu pelakor kan? Ya, tapi aku bukan perusak rumah tangga orang, Mbak. Aku bukan perusak rumah tangga orang, bukan. Aku bukan pelakor. Tapi itu cinta yang Itu cinta terlarang, Mbak. Mbak Dep, Kamu kalau ngomong bisa dikit gak? nggak bisa. Emang dia pelakor kan? Coba kamu tak bilangin kamu pelakor, kamu orang yang nggak senonoh kayak kamu pelancur, kamu terima? bentar. Ya kalau ada buktinya, ada nggak buktinya? Iya, Balik coba. bentar. Misal. Woi. Kalau dia ada buktinya. Waduh, ini Kalau anak. dia ada buktinya, kalau aku mana bukti? Makanya kalau sebentar mau ngomong itu pikir dulu. Sebentar, ini udah ngomong kalau ini udah nikah sama Gusnya belum? Bentar, woi. Tapi woi, dia woi. kan akan kan? Wait. Akan dari Wait. Hong Kong. Gusnya Ya. ngomong iya, enggak. bisa nggak sih demo itu dengan sopan? Ini yang mulai aku nggak naik itu loh, naik tanggal tadi. Volumenya loh double Woi, stereo. jadi gini. Woi. Kalian nggak akan selesai kalau gini, sumpah.
kamu yuk. Kemarin kamu ikut si Ellen, kenapa kamu tiba berubah seperti ini? Itu buat kamu, jangan jawab dulu. Bentar. Sekarang aku nggak fokus sama kamu, pengen fokusnya sama Depi. Dah, Dep, kamu jelasin sedetail-detail mungkin kenapa kamu bisa seperti ini. Ya intinya aku sakit hati juga sama mereka. Mereka bilang kayak gitu. Mereka bilang aku pelakor. Mereka bilang aku inilah. Mereka bilang ini aku ginilah. Aku sakit hati. Aku bukan pelakor. Aku bukan perusak rumah tangga orang. Aku bukan seperti itu. Enggak, mungkin gini deh, kamu mungkin salah persepsi, salah tangkap. Mungkin mereka ini bilang kalau kamu terus menjalankan perasaan ini, mungkin kamu akan menjadi seperti perusak rumah tangga orang. Bukannya kamu itu jadi pelakor, bukan. Cuman nanti takutnya kalau akan seterusnya kamu akan perasaan ini akan kamu teruskan, maka kamu nanti ya akan dibilang takutnya nanti akan menjadi perusak rumah tangga orang atau pelakor gitu. Bukan mereka langsung menuduh itu, bukan gitu kan. Niatnya juga kasihan. Kita tuh niatnya sebenarnya kasihan sama kamu gitu loh. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Ya tapi kan cinta ini, rasa ini hadir karena atas. Iya. Kita Ya, Depi juga kamu seperti ini, Mas Bras. Depi gak mau seperti ini. Ya Tapi semua emang cinta ini hadir karena Allah, atas bimbingan oleh Allah, bukan karena keinginan Depi. Depi cinta beliau karena ketaatan beliau kepada Allah. Depi cinta beliau karena beliau selalu mengingatkan kita untuk selalu cinta kepada Nabi, mengajak untuk selalu bersolawat. Disitulah tersentuh hati Depi. Iya Mbak, setiap wanita itu emang mempunyai ambisi ya untuk mempunyai suami yang soleh, yang begini, tapi itu Gus itu example Mbak, itu contoh. Mungkin di luar sana ada yang seperti Gus, ya kita juga nggak tahu kan. Dan juga gini Deb ya, bentar yuk, jangan ikut campur dulu. Nah jadi itu gini Deb, masalahnya kamu itu semenjak kamu mempunyai rasa kepada Gusnya, apalagi semenjak kamu cinta sama Gusnya, kamu itu keseharianmu itu jadi aneh. Yang Nah, orang itu mereka kegiatan nggak fokus. Nah, kayak kemarin contohnya waktu ngaji itu kan dia kan senyum-senyum siap-siap sendiri. tuh. Nah, itu masalahnya itu Deb, masalahnya kamu itu oke lah cinta ya, tapi cintamu ini tuh ya membawa dampak kepada niat kamu awal tujuan ke sini. Untuk kita itu sebenarnya di sini tuh bukannya benci sama kamu tapi sayang sama kamu. Sebenarnya teman-teman itu sayang sama kamu, yang mengingatkan kamu biar kamu itu oke lah kamu ada rasa ya sama punya, tapi buatlah rasa itu hanya untuk mengagumi, dalam arti jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan takutnya itu tadi kegiatanmu semua itu sekarang agak berubah semenjak kamu punya perasaan itu. Udah. Gak bisa Mas Bras, gak bisa. Jodoh itu Mbak, jodoh itu pasrahin udah sama yang di atas, yang maha cinta. Ya tahu, jodoh udah ada yang ngatur, Mbak. Tapi setidaknya aku di sini hanya berusaha, Mbak. Berusaha untuk bisa gimana caranya supaya aku bisa dekat dengan beliau. Gimana caranya aku bisa menjadi belahan jiwanya beliau. Karena aku yakin beliau bisa membimbing aku dalam hal agama. Karena itu yang aku inginkan, Mbak. Aku ingin bisa berjuang bersama-sama, baik dalam hal dakwah atau apapun itu. Saya rela. Jadi kamu pengen menikah dengan Gusnya itu hanya ya memang itu dalam segi perjuangan ya. Itu oke, kita terima. Cuman gini deh, apakah harus dengan menikah kamu bisa berjuang bersama? Kan selama ini kamu juga di saat di pondok, selagi kamu di pondok pesantren kamu juga bisa berjuang bareng kan? Ya bisa juga dakwah bareng. Ya kan? Ha-ha. Bisa dengan teman-temanmu juga, ya kan? Jadi intinya itu kayak Mbak Ita, Mbak Ulfa, terus siapa Mbak Helen, sekarang juga masih berjuang, sama-sama berjuang. Kita Ya kan? di sini di pondok juga diajarin dakwah. Ya kan? Walaupun nggak harus menikah kan? Nah itu Mbak Dev. Ya tahu Mas Pras, tahu. Tapi selain hal itu, Depi ingin ketika Depi bisa menikah dengan beliau, di sisi lain Depi juga pengen
bisa bersama-sama, apalagi Depi proses untuk menghafalkan Al-Quran. Pengen sekali dibimbing sama beliau. Kita sama ya, kita juga belajar ya. Kemarin Kita juga dibimbing. belajar Al-Quran. Modus aja itu pasti. Tahu aku yang calon pelakor. Jangan bilang kayak gitu, Mbak. Aku sakit hati. Sama Emang yang iya bilang aku Iya kan? Iya kan emang Mbak itu, itu Mbak. Nggak kayak gitu. Kalian nggak ngerti perasaan Dia hatiku. juga Kalian punya nggak istri. ngerti. Dia udah punya istri. Tapi Dah, Umi- udah punya istri. Iya, Gusnya udah punya istri. Tapi dulu Umi pernah bilang, Umi ridho Gusnya nikah lagi. Sampean tahu? tapi sampe Itu celah bagiku. Astagfirullahaladzim. Ini untuk kebaikan. Ini cinta ini hadir karena Allah, bukan karena aku. Mbak cinta karena Allah apa karena nafsu? Ini Ayo. cinta karena Allah, Mbak. Sampean tahu? Kamu itu cinta sama Gus apa membela Gus apa gimana sih? Nggak ngerti aku. Bingung kita ya. Biasanya kalau membela guru ya membela, menghormati. contoh-contoh calon pelakor gitu. Astagfirullah, kalian diem deh. Jangan kasih Emosi gitu. aku. Ya emosi. Kasihan guys, kata-katanya Mbak, kita sabar. rubah, jangan Setiap orang itu cara pemikirannya berbeda-beda emang. Berbeda-beda, Mbak. Berbeda-beda. Aku pemikirannya kayak gini, kalian pemikirannya kayak gitu. Coba pikirkan deh. ya gimana nggak beda orang kamu menyendiri. Siapa yang mau perempuan di madu, Mbak? Siapa? Mbak mau? Tapi Umi sendiri yang bilang kan? Mbak, Umi sendiri sama yang perempuan seharusnya tahu. Ya biar perasaan ya. Sama perempuan. Bukannya malah gini. Umi sendiri loh yang ngomong loh ya. Umi sendiri, aku mau mencarikan calon untuk suamiku tersayang. Tapi kan Umi juga punya rasa cemburu, Mbak. Enggak Itu mungkin. wajar ya kan? Kita manusia kena perempuan. Tapi Umi gak bilang. Umi gak bilang, belum bilang kan? Umi belum bilang. Bilang apa? Belum bilang kalau Umi itu cemburu, belum. Ya, Pak. Rasa cemburu itu harus dibilang ke semua orang. Iya. Apa Apa harus kayak tahu? gitu? Terus kenapa? Kalau misalnya semisalnya Umi cemburu, kenapa Umi bilang kayak gitu? Gak mungkin Umi bilang kayak gitu kalau semisalnya Umi cemburu. Intinya apa? Umi bilang kayak gitu itu udah dipikirkan dari apa yang menjadi resiko Umi. Karena di situ aku punya keinginan, aku punya tekad. Ini tekadku baik, ini keinginanku baik. Apa salahnya, Mbak? Apa salahnya? Aku punya hati. Kalian punya hati. Emang Aku punya hati. Aku punya Apa rasa sakit. gak kasihan sama ibunya? Ya enggak punya Itu pengaruh loh, Mbak. Kalau pelakor itu pengaruh sama orang keluarga. Dibilang aku bukan pelakor, Mbak. Aku bukan pelakor. Mbak, Aku sebentar, bukan Mbak. pelakor, Mbak. Dia bukan pelakor, tapi calon Iya. pelakor. Astagfirullah, Tepatnya. kalian ini nggak akan selesai kalau masalah seperti ini. Kita itu di sini datang baik-baik. Nah, zaman seperti ini kita menasihati teman kita, tapi jangan sampai menyakiti hati dia gitu loh. Iya, dan kita juga aslinya nggak mau ngomong kasar-kasar gini kok, Mbak. Ya tadi kamu ngomong kan makanya. Dengan cara halus udah nggak tahu lagi ya. Capek kita. Asli tapi gini loh, Umi tuh pernah bilang ke kita semua, aku ingin mencarikan calon untuk suamiku untuk tujuan dakwah. Karena di sisi ini Busra sama Ada tuh sendirian. Maaf ya aku nggak nyebut namanya Gus. Itu terus habis itu karena waktunya apa itu untuk mengurus anak itu kurang, ataupun Gusnya kalau Umi mengurus anaknya, Gusnya tidak ditemenin. Tapi kalau misal Umi itu nemenin Gus, terus gimana anaknya terledor, terus habis itu anak-anak di sini tuh kayak gimana ya, kayak kurang patut dengan perintah pondok gitu loh. Jadinya harus ada seseorang yang mengawasi, dan itu adalah calon istrinya. Nah mungkin Mbak Depi itu calonnya. Nah kamu bisa mikir sampai situ nggak? Umi tuh pernah bilang seperti itu. Kalau Umi sudah pernah bilang seperti itu, berarti Umi siap nanggung resiko. Umi harus cemburu, Umi harus gini, harus siap membagi waktunya untuk Mbak Depi juga Gusnya. Coba sekarang mau ngomong apa? Mbak udah siap dibagi cintanya. Ya kenapa enggak? Itu udah sunnah Rasul, Mbak. Udah disunahkan sama Rasul. Apalagi, Mbak? Ini cintaku. Udah dari dulu aku pendam. mending ya Sampai Mbak saat Depi, ini, Mbak. kamu tuh mendengarkan apa katanya Mbak Ufa, karena dia tuh pakar cinta loh. Aku mendengarkan kalau memang itu baik bagiku. Tapi kalau ya ini juga baik, Mbak. Ini baik bagiku.
Karena di sisi lain, bener tadi kata Mbak Ayu apa yang dibilang. Semisalnya Umi berjuang sama Gusnya keluar, otomatis di sini nggak ada yang jaga. Kemungkinan kalau semisalnya aku menjadi istri beliau, aku di sini ditugaskan untuk jaga pondok, jaga santri, jaga Gus Hadat sama Busro. Ya apa salahnya? Ini baik kan? Ya baik. Ini untuk pondok juga. Ini untuk semua orang. Ini untuk kebaikan kita. Lah, emang Umi mau kemana? Umi itu sama Gusnya kan berjuang berdakwah di luar. Otomatis kalau misalnya Umi sama Gusnya berjuang berdakwah di luar, otomatis apa? Di sini nggak ada yang jaga. Sampean tahu sendiri gimana Gusnya, gimana kesibukan Gusnya, gimana kesibukan Umi. Tahu sendiri kan? Karena aku anak baru, Mbak. Iya, kita kan baru. Tapi ya tetap aja niat kita kesini itu mencari ilmu, dan kita dididik itu sama Gusnya juga dididik ilmu dan ilmu. Jadi kayak nggak ada kepikiran ke situ aku. Kok bisa ya? Kan Cuma di sini Mbak kita Devi mencari aja yang ridha punya. Allah ya. Ini Iya. kok cinta. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tapi aku kecewa atas perkataan kalian kepada aku. Sakit hati, Mbak. Jujur aku sakit hati. Sakit hatiku, Mbak. Udah, stop. Daripada kalian menyakiti hatinya Mbak Devi, kalian pergi dari sini ke kamar kalian masing-masing. Apa, Mbak? Apa? Apa? Pikirin perasaannya Mbak Devi. Udah, kamu pergi saja. Daripada kamu menyakiti hati Mbak Devi, coba kamu di posisinya Mbak Devi. Apakah kamu bisa setegar ini? Na'udzubillah min dalik. Aku sayang sama Mbak Devi. Udah lah, Mbak, kopinya udah juga habis, udah nggak habis Udah, pikiran. Re. Gak guna juga. Udah. Jangan gak guna juga. udah. Awas kamu yuk ya. Udah, kamu sama udah. Anak-anak ini aduh gak selesai. Yaudah gimana itu ya Allah. Ini gimana kan? Aduh, gak tahu aku mau kasih apa ya. Ayu juga udah berpindah lagi, juga berpindah gitu. pihak. Iya, makanya. Gimana ya? Ya udahlah mungkin kita pikir besok. Terus makin puyeng malam. Gak bisa gini kalian Tambah ini. lagi satu. Kalian ini dulunya sekamar makan bareng ya sekarang berantem cuma gara-gara seperti ini. Ya udahlah nanti aja kita lanjut. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.